Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman pembelajar marketing. Yang saya banggakan dimanapun kalian berada, tetap kondisikan hari ini kita akan belajar. Kita akan mendiskusikan ya, boleh nanti kita lanjut dengan diskusi. Di mata kuliah pemasaran sekarang kita sampai ke marketing strategik yang kedua yang disebut dengan diferensiasi. Kata diferensiasi dalam marketing itu bukan hal yang baru lagi. Bahkan sejak awal kita ketemu pun kata-kata diferensiasi ini mesti sudah pernah saya sampaikan. Kenapa? Karena dengan kondisi pasar yang kompleks, bahkan pernah saya katakan kondisi sekarang itu adalah konsumen itu cenderung dimanjakan oleh produsen. Saya ulangi, ada kecenderungan sekarang itu konsumen dimanjakan oleh produsen. Loh, kenapa dikatakan seperti itu? Kalau hari ini saya butuh sepatu saja, maka dalam hitungan menit, bahkan hitungan detik, maka akan ada puluhan, maka akan ada ratusan, bahkan akan ada ribuan produk atau merek yang menawarkan sepatu kepada kita. Baik sengaja kita cari atau enggak sengaja kita lihat, baik di media-media outdoor atau di media sosial atau di media yang lainnya. Bahkan masing-masing ingin menawarkan value, masing-masing ingin menyelesaikan atas permasalahan yang sekarang kita miliki. Ingat bahwa mengapa konsumen melakukan pembelian terhadap satu produk atau satu layanan itu ketika konsumen sebetulnya ada masalah. Dan masalah itu yang harus bisa dan mampu memecahkan adalah kita sebagai pemasar. Berarti pemasar tugasnya adalah memberikan solusi. Pemasar adalah memberikan jawaban. Pemasar adalah memecahkan satu permasalahan yang sekarang ada pada konsumen. Mengapa saya beli sepatu? Ya mungkin ada masalah dengan saya, dengan sepatu saya. Ya kan? Maka saya butuh sepatu itu. Nah, ketika banyak yang menawarkan kepada kita dengan produk yang sama, value yang sama, terus kalau nggak ada diferensiasi antara produk yang satu dengan produk yang lainnya, kan kita susah. Maka sekali lagi mesti harus punya perbedaan. Karena perbedaan itulah yang akan menjadi salah satu pertimbangan. Perbedaan itu bisa dalam hal apapun, nanti akan Anda angkat menjadi namanya CA, competitive advantage-nya seperti apa. Apakah perbedaannya di harga, apakah perbedaannya di kualitas, apakah perbedaannya di kemasan, apakah perbedaannya itu adalah di fitur, apakah perbedaannya itu di strategi setelah pembelian atau yang lainnya. Kita harus punya perbedaan. Dan ingat bahwa perbedaan yang bagus nanti akan kita bahas, salah satunya adalah perbedaan yang memang susah untuk ditiru. Karena kalau kita membangun perbedaan secara susah payah, kita membangun perbedaan dengan cost yang sangat-sangat besar, sementara perbedaan yang kita create dengan mudahnya ditiru oleh para pesaing kita, apalagi pesaing kita dengan karakteristik market follower, ya kita akan sia-sia. Ingat sekali lagi bahwa strategi dari market follower itu adalah wait and see. Dia bisa jalan karena dia tanpa R&D, dia tanpa research and development, wait and see aja dia. Tunggu, lihat apa yang dilakukan oleh market leader ketika semuanya oke, diterima pasar, okelah dia akan masuk di situ dan seterusnya. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang diferensiasi yang bagus yang seperti apa, coba kita tarik mundur ke definisi konseptual dari diferensiasi sebetulnya apa. Sengaja saya kutip dari Kartajaya, Pak Hermawan Kartajaya, Ferdinand sama Kotler. Ini orang-orang hebat dalam dunia marketing. Fokusnya adalah yang saya cetak tebal ya. Menurut Hermawan Kartajaya, diferensiasi itu adalah perbedaan is okay. Sini. Kemudian perbedaan yang seperti apa yang dimaksud oleh Pak Hermawan? Karena berbeda tidak hanya sekedar berbeda. Tapi perbedaan itu yang memberikan nilai. Oke. Tidak hanya sekedar berbeda, tapi bagaimana perbedaan yang kita create itu mampu memberikan nilai. Kenapa? Karena banyak produk itu yang nawarkan perbedaan, tapi ternyata perbedaan itu nggak penting loh. Ternyata perbedaan itu nggak punya nilai bagi
bagi konsumen, maka justru itu akan menjatuhkan kita. Ngapain juga buat berbeda, sementara perbedaan itu nggak penting, nggak penting. Kayaknya saya pernah kasih contoh ketika kita pernah diskusi di manajemen pemasaran. Kalau saya produsen sepeda motor, kemudian saya kasih di sepeda motor saya itu tak kasih fitur ada speakernya misalkan. Jadi saya bisa naik motor, saya sambil dengerin musik karena ada speakernya. Maksudnya berbeda memang karena sepeda motor kayaknya nggak ada yang dilengkapi dengan speaker. Tapi permasalahannya penting nggak kalau kita naik motor itu ada speakernya. Jadi kalau berbeda nggak penting, berbeda nggak menawarkan, tidak bisa mengatakan value, ya nggak ada artinya. Kalau saya bisa bikin rumah sakit, kalau saya bisa bangun rumah sakit, saya katakan, saya klaim bahwa salah satu diferensiasi rumah sakit saya dibandingkan dengan rumah sakit yang lainnya itu adalah rumah sakit saya satu-satunya rumah sakit yang di Solo ini yang ada helipadnya. Iya itu berbeda, iya itu susah ditiru, cuma permasalahannya penting nggak bagi konsumen, penting atau tidak bagi pasien dan keluarga pasien. Loh kenapa tidak kalau customer segmentasi rumah sakit kita itu adalah melayani peserta atau pasien BPJS, lah ngapain juga harus pakai helipad? Ya kalau naik helipad ya mungkin mestinya nggak akan pakai BPJS misalkan. Atau saya klaim misalkan rumah sakit saya itu adalah rumah sakit yang paling tinggi di Solo, lah penting nggak itu bagi pasien, bagi keluarga pasien? Kalau nggak penting ya berarti perbedaan itu tidak bisa memberikan nilai. Versinya Hermawan kayak gini. Ya kan? Kemudian Ferdinand, kembali ke yang saya cetak tebal, sama menghasilkan nilai pelanggan dan bernilai khas. Bernilai khas berarti memang perbedaan itu tidak dimiliki oleh para pesaingnya. Kotler juga sama, kembali fokusnya adalah yang saya cetak tebal, membedakan penawaran dari perusahaan yang lainnya. Maka saya ulangi ya kita harus mampu mengkreat perbedaan di mana perbedaan itu tidak dimiliki dan perbedaan itu susah ditiru. Maka kayak gini fokusnya. Diferensiasi itu konsepnya, dengan diferensiasi harapannya kan akan membangun customer satisfaction nih. Ya kan? Bagaimana bisa tercipta customer satisfaction dalam jangka waktu yang panjang ketika tadi tak sebut, sekali lagi kita ulangi, ketika diferensiasi kita itu susah ditiru oleh para pesaingnya. Ya, kenapa? Karena kalau gampang ditiru maka keuntungan yang kita terima itu relatif jangka waktunya pendek. Oke, nah padahal strategi yang kita harapkan ketika kita sudah mampu merancang diferensiasi itu kan kita akan mampu menempati posisi tawaran yang efektif, ya kan? Pada setiap daur hidup produk kita itu. Sini kan, ini kalau kita bicara tentang diferensiasi. Sekali lagi, diferensiasi harapannya akan mampu membangun customer satisfaction dan kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian apa? Aspek-aspek dari diferensiasi kalau kita mau meng-create-nya, maka yang perlu kita pertimbangkan satu dari sisi konten, kedua adalah konteks, dan yang ketiga adalah infrastrukturnya itu seperti apa. Konten berarti kita bicara tentang dari sisi apa sih value yang kita tawarkan. Ingat ya, ini hal yang penting loh setelah customer segmentasi kan value proposition. Maka kalau kita mau membuat diferensiasi ya kan dari aspek konten ya mesti kita tentukan dulu apa value yang akan kita tawarkan. Ingat value yang kita tawarkan itu kita mesti perhatikan apakah value itu juga ditawarkan oleh para pesaing kita. Kembali saya kasih contoh kan dan teman-teman saya kira masih ingat juga. Salah satu rumah sakit yang ada di Solo nih, yang punya diferensiasi yang kayaknya susah ditiru sampai sekarang oleh rumah sakit yang lainnya itu adalah Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Kenapa demikian? Dia punya diferensiasi rumah sakit yang dengan tambahan fasilitas taman yang begitu luas, yang begitu indah, yang begitu rindang dan sebagainya. Sementara para pesaingnya itu ketika membangun rumah sakit ya dia akan optimalkan semua lahan. Untuk kamar, untuk laboratorium, untuk yang lainnya. Karena itu punya nilai jual yang tinggi. Sementara Dr. Un kan tidak. Dia meng-create taman sekian ratus meter, bahkan hitungannya mungkin bisa hektar untuk taman. Padahal taman itu udah biayanya tinggi, ya kan?
tapi tidak begitu menghasilkan secara langsung, tapi itu diferensiasi. Dan hampir semua orang Solo kenal kalau rumah sakit yang ada tamannya pasti ketemunya adalah Dr. Un Solo Baru. Slogannya ketemulah dia, maka slogannya Solo Baru, Dr. Un itu adalah teduh untuk sembuh. Maka konsepnya kayak gitu, karena orang sakit itu ya kadang butuh pemandangan yang segar, yang hijau, lihat taman dan sebagainya. Kemudian dari si konteks ya kan, kita bicara tentang cara bagaimana perusahaan menawarkan. Kalau kita udah punya apa value kita, bagaimana kita akan mendistribusikan, bagaimana kita akan mengkomunikasikan value kita itu kepada calon konsumen atau kepada prospek sebutannya, ya kan? Baru nanti aspek yang ketiga kita bicara tentang infrastruktur, ya kan? Ini kalau kita akan membangun diferensiasi, aspeknya yang pertama adalah konten, kedua adalah konteks dan infrastruktur. Oke, berikutnya kita bicara tentang syarat ya. Ingat kalau kita mau mengcreate diferensiasi itu sekali lagi kita mesti menciptakan excellent value tadi dan punya CA atau keunggulan kompetitif. Dan yang ketiga ini harus memiliki keunikan. Artinya keunikan itu yang susah ditiru. Maka saya sarankan kalau kita akan membangun diferensiasi itu jangan pernah membangun diferensiasi itu pada pricing. Karena apa? Harga itu gampang ditiru. Udah tak sebut harga itu sifatnya fleksibel. Hari ini kita klaim salah satu diferensiasi dari toko saya, misalkan toko saya menjual produk termurah di Solo misalkan. Saya hari ini ngomong gitu, bisa jadi nanti malam atau bahkan besok pagi ketika toko kita baru buka, maka toko sebelah kita udah menurunkan harga. Sehingga itu akan menggugurkan klaim kita, ya kan, bahwa kita tidak lagi menjual produk-produk yang paling murah karena toko sebelah kita dia sudah turunkan semua harganya dan dia akan jauh lebih murah. Gampang banget ditiru kalau kita bicara tentang pricing. Tapi kalau kita bicara tentang servis ya mungkin agak susah. Ya kan? Karena servis memang itu melekat pada sumber daya yang dimilikinya seperti apa. Kemudian yang ketiga syaratnya kita tadi punya keunikan. Artinya keunikan itu ya buatlah diferensiasi yang memang kayaknya susah untuk ditiru. Ini syarat diferensiasi. Nah, kemudian bagaimana kriteria dari perbedaan itu? Diferensiasi itu yang pertama kan kriterianya penting bagi konsumen. Tadi sudah saya sebut. Buat berbeda boleh tapi penting atau tidak. Yang kedua adalah benar-benar terbedakan, artinya orang bisa membedakan antara produk kita itu dengan produk yang lainnya, kemudian punya keunggulan, kemudian dimiliki satu pihak, ini hampir sama kan, kemudian terjangkau, artinya bisa kita layani dan pastinya ini akan menguntungkan bagi kita sebagai pemasar atau dari sisi perusahaan. Nah, ini beberapa jenis diferensiasi yang mungkin bisa jadi bahan rujukan bagi kita. Kalau kita mau gunakan diferensiasinya itu di produk, ya maka kita bisa bicara tentang apakah di keawetan yang akan kita jadikan sebagai bentuk diferensiasi, ya kan? Apakah di keandalan atau mudah diperbaiki. Boleh ambil satu, boleh ambil dua, boleh ambil tiga, tapi ingat berapapun jenis perbedaan yang akan kita tawarkan itu kita harus mampu mengkomunikasikan konteksnya kayak apa. Kalau memang yang kita tawarkan itu adalah double benefit, triple benefit, komunikasikan sehingga konsumen ngerti. Oh, yang ini loh yang akan menawarkan benefit A, ini yang akan menawarkan benefit B, ini yang akan menawarkan benefit C dan seterusnya. Sehingga konsumen akan dengan mudah menemukan di mana benefitnya dari diferensiasi yang telah dikomunikasikan. Saya sering sampaikan, kalau kita bicara salah satu produk pompa air itu ya kita akan ketemunya Sanyo. Kenapa Sanyo? Karena Sanyo gunakan diferensiasi produknya untuk pompa air itu adalah di keawetan atau keandalan. Kenapa Sanyo produk elektronik dia gunakan diferensiasinya itu adalah keawetan keandalan? Karena salah satu produk elektronik jenis ini, pompa air ini itu tidak rentan terhadap perubahan teknologi. Kalau hari ini di rumah kita ada pompa air merek apapun, kemudian ada iklan tentang pompa air dengan tambahan fitur yang lebih bagus, yang luar biasa, kemudian bahkan ada diskon, ada promo, kayaknya kita tidak akan tergiur sama sekali.
karena pompa air di rumah kita masih bisa berfungsi dengan baik. Maka dia tepat gunakan CA-nya, gunakan diferensiasinya itu adalah di diferensiasi produk, terutama keandalan dan keawetan. Atau yang kedua, kalau kita gunakan diferensiasi dari sisi kualitas layanan, apakah penyerahan produk, kemudian ada pemasangan, kemudian ada perbaikan dan lain-lain, atau dari diferensiasi citra di sini, ya, dari image-nya kayak apa dan seterusnya. Nah, ini tahapan-tahapannya. Kalau kita mau bangun sebuah diferensiasi, tetap kita lihatnya dari siapa segmen kita, targeting, kemudian dari positioning, analisa diferensiasi tadi, syaratnya apa, aspek-aspeknya apa, kemudian harus ada uji sustainability dari diferensiasi itu dan kita komunikasikan. Ini teman-teman, kalau kita akan meng-create satu diferensiasi, baik itu untuk produk kita maupun untuk layanan yang akan kita tawarkan kepada calon konsumen kita atau prospek kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan silakan bagi teman-teman sekali lagi yang pengen diskusi tentang materi ini, kita akan ketemu di perkuliahan berikutnya. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.